seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. Kita awal informasi yang pertama. PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi Daob 9 Jember mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan saat melintasi perlintasan sebidang. Hal tersebut seiring dengan pemberlakuan grafik perjalanan kereta api GPK 2025 mulai 1 Februari 2025 yang akan meningkatkan kecepatan kereta api hingga 120 km per jam di beberapa lintasan. Manajer Hukum dan Humas KAI Daob 9 Jember, Cahyo Widiantoro mengatakan bahwa peningkatan kecepatan ini bertujuan untuk mempersingkat waktu tempuh perjalanan kereta api. Namun hal ini harus menjadi perhatian lebih dari masyarakat, terutama saat melintas perlintasan sebidang. Cahyo mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati dan mematuhi rambu-rambu saat melintasi perlintasan sebidang. Mulai 1 Februari 2025, bersamaan dengan pemberlakuan grafik perjalanan kereta api KPK 2025, batas kecepatan kereta api di beberapa lokasi bertambah. Contohnya, pada lintas antar stasiun Jember, stasiun Malasan, kecepatan tertinggi meningkat dari 80 km per jam menjadi 100 km per jam. Begitu juga pada lintas stasiun Leces, stasiun Pasuruan, kecepatan kereta api mencapai 120 km per jam mulai 1 Februari 2025. Meningkatnya kecepatan kereta api jika tidak dibarengi dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk tidak berada di jalur kereta api dan tertib berlalu lintas saat melewati perlintasan sebidang, tentu akan sangat membahayakan. Di wilayah Daob 9 Jember dari Pasuruan hingga Banyuwangi, terdapat total 327 perlintasan dengan rincian 303 perlintasan sebidang dan 24 perlintasan tidak sebidang seperti flyover atau underpass. Dari 303 perlintasan sebidang tersebut, 136 lokasi dijaga oleh KAI, Pemda, Dishub, swasta, dan swadaya masyarakat. Sementara 167 lokasi lainnya tidak terjaga. Sementara itu, mulai 1 Februari 2025, jumlah perjalanan kereta api yang melayani rute Jember Banyuwangi dan kota-kota lainnya juga bertambah. Peningkatan ini dilakukan seiring dengan pemberlakuan grafik perjalanan kereta api KPK 2025 yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kapasitas layanan transportasi kereta api. Untuk kereta api dari dan menuju Banyuwangi juga akan bertambah 4 perjalanan KA reguler setiap harinya. Jika saat ini terdapat 16 perjalanan kereta api reguler dan 2 perjalanan kereta api fakultatif, mulai 1 Februari ada 20 perjalanan kereta api reguler setiap harinya. Hal itu karena mulai dioperasikannya kereta api Ijen Express relasi Ketapang Malang dan perpanjangan relasi KA Logawa menjadi Ketapang Purwokerto. KAI Daob 9 Jember melihat adanya peningkatan permintaan perjalanan ke Banyuwangi, baik dari wisatawan maupun masyarakat umum. Dengan bertambahnya frekuensi perjalanan, diharapkan dapat meningkatkan konektivitas, mengurangi kepadatan transportasi jalan raya, dan memberikan pilihan transportasi yang lebih nyaman dan aman bagi pelanggan. Andoko Kusumbo, JTV.
Diduga kurangnya perawatan rutin, sebuah truk syarat dengan muatan kayu baut dengan roda sebelah kiri lepas. Akibatnya, truk dengan syarat muatan tersebut terguling. Beruntung, Jalan Raya Brawijaya, Dusun Kerajaan, Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar masih dalam keadaan sepi dari pengendara lain. Tidak sampai memakan korban luka maupun jiwa. Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat pagi sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Jalan raya yang masih dalam keadaan lenggang, sebuah truk syarat muatan kayu terguling akibat baut roda beserta rodanya lepas, yang diduga truk muatan tersebut kurang mendapat perawatan rutin. Kadit Lantas Polsek Muncar Ibda Gatot Dwi Handoko menjelaskan, dari keterangan saksi, bahwa truk syarat muatan kayu melaju dari arah barat dengan kecepatan sedang. Sesampai lokasi, kecelakaan tunggal. Baut beserta roda belakang sebelah kiri lepas sehingga truk yang kehilangan keseimbangan akhirnya terguling di bahu jalan. Beruntung, jalan yang masih dalam keadaan sepi dari pengendara lain tidak sampai mengenai siapapun yang melintas. Selain itu, sopir dan kernetnya juga tidak mengalami luka. Kerugian ditafsir dalam peristiwa kecelakaan tunggal tersebut tidak sampai 1 juta rupiah. Jajaran unit lalu lintas Polsek Muncar langsung melakukan pengaturan jalan agar tidak terjadi kemacetan sampai proses evakuasi truk serta perbaikan selesai. Pihaknya juga menghimbau kepada pemilik kendaraan untuk lebih memberikan perawatan rutin agar hal yang sama tidak terjadi dan merugikan pemilik kendaraan maupun orang lain. Dani Eka, JTV. Assalamualaikum. Kabar teh. Assalamualaikum. Teh. Jangan rame. Pak RT-nya lagi sakit. Sakit apa? Itu loh yang lakratku. Nggak bisa itu loh, gak jelas itu. Masa? Itu namanya rabun. Iya. Nggak bisa melihat itu sih. Ah iya itu. Tadi saya dikira istrinya. Bosnya. Yang benar gitu. Iya. Cuma samanya mau perlu apa? Ini saya mau perlu. Ada tanda tangannya. Saya butuh tanda tangan saya. Nah, siapa kok ame-ame? Kok malah jelomet ame-ame? Efek dari saya. Ini Pak Sakrip, Pak RT. Bukan. Saya bilang apa tadi? Saya deh. Oh, Sebelah sini. Rip, Ya, saya sakit, Rip. Kamu sudah nggak jadi haji, Rip. maksudnya Kok nggak hijau? ini hijau Pak RT. Ini saya masih seragam hansip. Saya sekarang itu rabun ayam. Kalau dibeli ayam saja nggak rabun, Rip. Malu saya sama ayam. Ya udah. Terus Pak RT rencananya mau kemana ini? Kok pakai ini? Saya sebenarnya kan mau ke rumah sakit, tapi saya kan nggak punya GPS, Rip. BPJS Pak RT. Oh gini. Maksud saya nggak lengkap baru ngurus. Saya ini punya kenalan orang spesialis itu. Tabib Mr. Akbar Han. Pengobatan segala macam penyakit mata. Tanpa operasi. Tanpa operasi. Soalnya saya nggak punya surat-surat. Rasa mau operasi zebra. Mudah tanpa operasi. Pengobatannya seperti apa? Nah, seperti ini. Nih. Kini telah hadir pakar solusi sehat Tabib Mr. Akbar Khan.
Tabib Mr. Akbarkan adalah satu-satunya pengobatan Sinsi dari India yang sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit mata tanpa operasi seperti mata katarak, tumor mata, dan yang berkacamata min atau plus dapat disembuhkan tidak berkacamata lagi tanpa operasi. Pengobatan Tabib Mr. Akbarkan juga sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit luar dan dalam seperti kanker rahim, kanker payudara, stroke, diabetes, dan lain-lain. Metode penyembuhan dengan cara baru menggunakan alat canggih, tercepat, dan mujarab dengan teknologi baru, metode terapi ilahiyah, akupuntur, dan biolistrik yang sangat efisien dan efektif. Nah, itu kan bukan udah sembuh. Ini tidak pernah ngobrol itu. Ih. Assalamualaikum. Salam. Tak cari-cari di kandang ayam, datangnya di sini. Ya ayam. Nah, gimana Pak? Wah luar biasa. Ya. Saya lupa mau mengucapkan terima kasih. Ternyata luar biasa. Gimana ini? Yang di Tapi Mr. Akbar kan gimana? luar biasa. Langsung melihat saya jelas, saya bisa ngaji, Nah, bisa lihat kitab kuning lagi, nggak ada operasi kan? nggak ada. Itu kata saya. Dan biayanya terjaga. La. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pehili khabat hai bakat bahas syukriya. Tu Allah subhanahu wa ta'ala bakwan hai ormeritus tu mubarak talege. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada yang menderita penyakit mata maupun penyakit kronis luar atau dalam, dan apapun keluhan penyakit Anda, insya Allah kami dapat mengobatinya. Percayakan kesehatan Anda pada kami, Pusat Pengobatan Tabib Mr. Akbarkan. Likuli da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya. Ma anjalallahu min da'in illa anjalallahu syifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera jika Anda ingin sehat, hubungi pengobatan Tabib Mr. Akbarkan. Praktek menetap Jalan Raya Style nomor 786, depan SMA Muhammadiyah 2, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Handphone 081 559 951 786 dan 081 334 567 786. Hati-hati terhadap penipuan. Tabib Mr. Akbarkan tidak melayani pengobatan keliling, praktek menetap, dan tidak membuka cabang. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Membuka pendaftaran peserta didik baru Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024. sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Mana Tara? Akan segera berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari, daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa, Dewan Pengurus Daerah DPD Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus HIPKI Jawa Timur mengunjungi Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP Desi Education Banyuwangi dalam rangka studi tiru. Dalam acara tersebut, setidaknya diikuti 50 peserta dari berbagai lembaga se-Jawa Timur.
Studi tiru yang berlokasi di ruang Dubai LKP Desi Education terbagi 2 sesi. Untuk sesi pertama, pesertanya dari lembaga-lembaga lokal Banyuwangi dan dilaksanakan dari jam 2 hingga jam 4 sore. Sedangkan untuk sesi kedua, pesertanya dari HIPKI, Jawa Timur, atau lembaga-lembaga kursus luar Banyuwangi. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh Kabid Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Kurang lebih 80 peserta studi tiru di Jawa Timur langsung mendapat materi dari Direktur LKP Desi Education Handoyo. Selain menerima materi, para peserta studi tiru juga melempar pertanyaan. Rata-rata pertanyaan yang ditanyakan terkait kesuksesan LKP Desi Education dalam mengelola pendidikan khusus serta kesuksesan dalam mengelola manajemen suatu lembaga kursus maupun PKBM. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi melalui Kepala Bidang Pendidikan Masyarakat, Lina Kamalia, mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh LKP Desi Education yang memberikan ilmunya kepada LKP-LKP lain dan juga PKBM. Tentu, ini sangat bermanfaat bagi peserta studi tiru yang sangat luar biasa. Bahkan, studi tiru ini pesertanya datang dari kota-kota besar di Jawa Timur, seperti Surabaya, Sidoarjo, dan masih banyak kota lainnya. Pada kegiatan ini kami memberikan materi tentang bagaimana mengelola suatu lembaga unggulan dan juga berprestasi serta inovasinya terhadap program-program ataupun produk kursus, sehingga LKP ini bisa diminati banyak masyarakat dan mereka memiliki tata kelola yang profesional, sehingga output dan juga outcome mereka pada peserta didiknya ini juga banyak yang sukses, ya, sukses menghasilkan sukses story. Kemudian dari program ini harapannya LKP yang ada di Kabupaten Banyuwangi dan sekitarnya, termasuk di Provinsi Jawa Timur yang mayoritas dari Jawa Timur untuk wilayah Surabaya dan sebagainya, lembaganya akan semakin baik. Ya, mereka mengelola manajemen secara profesional, memiliki prestasi, dan outcome-nya adalah bagaimana peserta didik ini nanti berprestasi, tidak hanya memperoleh pekerjaan di dalam maupun luar negeri, tapi mereka juga bisa berwirausaha ataupun bisa melanjutkan kuliah, ya. Karena program ini mayoritas kita untuk program-program mandiri atau reguler. Kami Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi sangat mendukung dan memberikan supporting yang sebanyak-banyaknya pada semua LKP dan PKBM di Kabupaten Banyuwangi untuk bisa mendapatkan pengalaman terbaik dari Desi Education. Tentu saja ini sangat bermanfaat. Harapan kami adalah semua LKP dan PKBM itu bisa melaksanakan pengembangan program, tidak hanya dari program-program yang lama, tetapi bisa berkembang pada program-program baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dinas Pendidikan juga memiliki program khusus yang disebut dengan Banyuwangi Ayo Kursus Rebound, di mana kami memberikan upaya kesempatan kepada para LKP dan PKBM untuk bisa mengakses program ini secara mandiri dari pemerintah daerah melalui dana APBD. Tentu saja manfaatnya tetap sama, memberikan kesempatan pada masyarakat luas untuk bisa ikut kursus secara gratis untuk meningkatkan kualitas diri mereka. Yang jelas dalam LKP yang dari Jawa Timur, materi yang akan disampaikan atau yang akan diterapkan diharapkan secara otomatis masalah kelembagaan itu nomor 1. Kalau kelembagaan itu lengkap, Bapak Ibu dalam mengelola LKP itu sedikit lebih murah, lebih mudah dalam mendapatkan rezeki yang bermitra dengan pemerintah. Sehingga harapannya kita bisa membantu pemerintah dalam rangka untuk mengurangi pengangguran, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan kompetensi masyarakat yang belum bekerja bisa menjadi bekerja, dan kembali lagi membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia yang ada di Jawa Timur, khususnya yang ada di Indonesia. Peribahasanya, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ya, dari ibaratnya kami yang dari barat ke timur ini konsumsinya ibaratnya
tingkat keberuntungannya memang sekarang kita mengikuti matahari terbit itu dari arah timur, jadi bersinarnya sebuah pencerahan atau ilmu itu berada di Desu Education di arah timur, sehingga dari barat kita geser ke timur untuk mendapatkan pencerahan seperti matahari yang seperti baru terbit. Masalah Desi terkenal di daerah wilayah barat itu tidak terkenal saja, Desi Education ini terkenal di seluruh Nusantara. Bahkan Desi Education ini selalu mendapatkan juara nasional nomor 1 di Indonesia. Sebagai informasi, Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP Desi Education Banyuwangi merupakan LKP juara nasional grade A dan juga LKP berprestasi satu-satunya di Banyuwangi. Selain itu, LKP Desi Education juga sudah meluluskan ribuan peserta didik dan juga sudah menyalurkan peserta didiknya untuk bekerja di dalam maupun di luar negeri yang tentunya ditempatkan di industri terkenal dan profesional. Dani Eka, JTV. Meski bermain di kandang sendiri, di laga perdananya Grup 2 babak 16 besar Liga 4 Jatim saat menghadapi persaingan Nganjuk di Stadion Diponegoro, Persewangi Banyuwangi tampil kurang memuaskan, bahkan hingga peluit panjang skor tetap 0-0. Bermain di hadapan supporter Lansblang, Persewangi Banyuwangi tampil ngotot sejak babak pertama dimulai. Bahkan pertandingan baru jalan 3 menit, anak asuh Alex Saununu mampu menciptakan beberapa peluang emas. Hanya saja peluang tersebut tak mampu dikonversi menjadi gol. Hingga turun minum, skor bertahan 0-0. Setelah turun minum, tim tamu yang sempat bertahan di babak pertama mencoba bangkit menyerang dengan permainan taka-tiki. Alhasil, kiper Persewangi harus bersusah payah menjaga gawangnya agar tidak kebobolan. Selain itu, di laga ini Persewangi memang terlihat tampil kurang memuaskan, tidak seperti laga-laga di babak sebelumnya. Bahkan pemain Persewangi juga terlihat tidak kompak dan sering miskomunikasi dalam mengatur permainan. Apalagi lini belakang yang terlihat kurang tenang dan cenderung gelagapan saat menghadapi serangan arek-arek Persengan Nganjuk. Padahal di laga ini sebenarnya Persewangi tampil cukup mendominasi. Namun lagi-lagi penyakit Persewangi yaitu tumpulnya lini depan sehingga peluang yang didapat tidak dapat dikonversi menjadi gol. Hasil imbang dengan skor 0-0 pun menutup laga Persewangi Banyuwangi versus Persengan Nganjuk ini. Pelatih Persewangi Alex Saununu mengatakan, pada laga ini ia terpaksa harus menurunkan banyak pemain pelapis karena sejumlah pemain inti mengalami cedera maupun akumulasi kartu. Hal itu yang menjadi alasan mengapa di laga ini permainan Persewangi tak segarang biasanya. Ia juga mengakui banyak peluang-peluang yang didapat Persewangi, namun lagi-lagi peluang itu gagal dimanfaatkan dengan baik. Saununu berharap mudah-mudahan hari dalam minggu menghadapi Persidikap Kediri, Persewangi bisa tampil lebih baik lagi. Tim tersebut menjadi salah satu tim yang cukup diunggulkan untuk memuncaki klasmen Grup 2 ini. Tadi setelah pergantian Ilham dengan si Fadil masuk sepertinya sudah agak seperti baik. Kenapa? Sepertinya ada agak terlambat gitu. Oh enggak, terlambat enggak. Kita karena kan pemain cedera. Ya banyak yang ada kartu kuning. Kita juga pemain yang pelapis kita lihat juga kan belum pada siap juga kan. Jadi kita hati-hati. Kita hati-hati pergantian, jangan sampai kita ganti-ganti terus ada yang cedera juga kan. Jadi saya rasa pemain-pemain pengalaman itu butuh ya. Di sektor kiri, memang tadi kita di sektor kiri ya nggak jelek juga ya, memang bukan kaki yang terkuat dia gitu. Bukan kaki yang terkuat. Mudah-mudahan hari Minggu kan Anis sudah bisa main tuh ya, mudah-mudahan ya, dengan kita main lawan Persidikap Kediri mudah-mudahan kita dapat 3 poin gitu. Tadi peluang banyak tapi tidak terjadinya gol ya kayak gitu ya, jadi kita sudah berusaha ya, kita pergantian taktikal, kita sudah ini serang dari sayap. Ya memang kalau dia kasih hasilnya hari ini 0-0 ya, mudah-mudahan hari Minggu lah. Andoko Kusumo, JTV.
Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 Semadatara SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Halo adik-adik, sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, ada beberapa berkas yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, yakni fotokopi rapor SMP, 2. sertifikat atau piagam, 3. fotokopi KK atau KTP orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 sejumlah 1 lembar. Siapkan fisik dan kejuruan Anda dengan tinggi badan laki-laki 193 dan tinggi badan perempuan 198. Dan juga tes yang harus dituliskan adalah tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, dan tes numerasi. Usahakan diri dan kesehatan Anda baik-baiknya agar terjadi. Pendaftaran dibuka mulai 16 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat.
SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur Membuka pendaftaran peserta didik baru Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Tara-tara akan segera berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sindikat pembobol ATM yang beroperasi antar kota berhasil ditangkap korbannya sendiri yang dibantu warga dan polisi. 3 pelaku babak belur setelah warga menghajar dengan membabi buta. Saat ini pelaku tengah menjalani pemeriksaan intensif di kantor Polsek Paiton, Polres Probolinggo. Dalam rekaman video amatir, warga yang terlanjur marah terus menghajar pelaku pembobol ATM yang tertangkap basah usai berhasil mencuri kartu ATM milik Roni Wijaya, 27 tahun, warga desa Sumberanyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, yang sebelumnya tertelan mesin di anjungan tunai mandiri di depan Rumah Sakit Rizani Paiton pada Rabu malam. Banyaknya massa membuat anggota Polsek Paiton yang berada di TKP tidak bisa berbuat banyak saat massa terus menghajar pelaku. Beruntung, akhirnya bantuan evakuasi datang sehingga nyawa pelaku berhasil diselamatkan. Namun sayang, mobil yang dikendarai pelaku hancur dirusak massa. Modus pelaku yakni dengan cara mengganjal mesin ATM menggunakan sebatang lidi. Saat nasabah menggunakan mesin tersebut, otomatis kartu ATM seperti tertelan. Di sanalah pelaku berpura-pura menawarkan bantuan, meminta korban mencoba memasukkan PIN. Sambil mencermati nomor PIN yang ditekan, pelaku akhirnya berhasil menghafal nomor PIN ATM korban. Di saat korban lengah, pelaku berhasil mengeluarkan kartu ATM dan membawa kabur. Belum sampai di tempat anjungan ATM lainnya, korban berhasil menangkap pelaku. Kalau ada orang masuk satu, yang pertama itu masuk, pelaku itu pertama itu masuk. Kenapa mas? Tanya gitu. Saya itu dekat gitu. Minta bantu ya mas? Oh iya monggo mas, tidak apa-apa gitu. Saya tak kira mau bantu beneran, ternyata ya ini. Nah terus dia nekan bintang sama pagar, terus sama enter. Nah terus saya suruh nekan passwordnya. Satu tutupin sementara, tekan deres. Lalu ditekan sama dia, ditarik, tetap tidak bisa. Ntar lagi bisa mas, coba 1 kali lagi gitu. Karena dia masih ngelirik dan begitu full soal passwordnya. Nah kedua tak passwordkan lagi, password ketik, saya lihat orangnya udah terlibat sama saya kan. Dia lihat jelas, saya lihat jelas gitu. Oh, saya udah ngira ini ada kayak gak enak, ini rasa gak enak gitu saya kan. Terus orang itu ngomong keluar lah. Udah saya mau ngambil ke ATM lain itu keluar ya. 3 pelaku yang berhasil ditangkap, Sirojudin 37 tahun, warga Kelurahan Pancakalabak, Kecamatan Pandongan, Kabupaten Tangerang. M. Daud, 27 tahun, warga Kelurahan Kubu Batu, Kecamatan Waikilau, Kabupaten Pasawaran. Dan Alen Chandra, 34 tahun, warga Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Waikilau, Provinsi Lampung. AKP Maskur Kapolsek Paiton mengatakan penangkapan pelaku ini setelah korban juga melapor ke Polsek Paiton, sehingga petugas piket langsung membantu pengejar para pelaku. Sampai akhirnya diamankan di Desa Petunjungan, Kecamatan Paiton. Pelaku itu berhasil mengamankan 1 kartu ATM dari korban. Mereka langsung menuju ke ATM terdekat, ya, di mana ATM tersebut ada di wilayah
Python, dekatnya di Indomaret, Simpang 3 Python. Di situ mau melakukan transaksi ATM dengan menggunakan ATM korban. Namun korban yang hafal betul terhadap kendaraan daripada si pelaku memepet dari kendaraan tersebut hingga terjadi kejar-mengejar. Saat terjadi kejar-mengejar masuk ke wilayah Jalan Raya Pakuniran, korban langsung menuju ke Polsek Python, melakukan laporan di sana. Kita melakukan upaya, kita langsung komunikasikan dengan anggota yang saat itu melaksanakan patroli Bulek dan kebetulan ada di wilayah Pelampang. Kita lakukan pengejaran dan kita lakukan penyanggungan terhadap kendaraan pelaku. Disitulah anggota beserta warga masyarakat berhasil menghentikan kendaraan yang diduga merupakan kendaraan yang yang dipakai atau yang digunakan oleh pelaku. Selain mengejar 3 pelaku, polisi saat ini masih memburu 1 pelaku lain, Farid Valevi, CTV. Dapat merisa sensasi menikmati keindahan pantai selatan Bambang Lumajang yang masih asri dan jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, deburan ombak yang landai menghipnotis suasana. Terlebih tempat ini masih jarang dikunjungi wisatawan. Hamparan semesta yang mempesona, lukisan Tuhan yang menakjubkan. Pantai Bambang, Desa Bago, Kecamatan Pasirian, Lumajang, menyuguhkan panorama indah. Ombak pantai konsisten menyapa pasir hitam di tepian dengan bongkahan batu-batu hitam yang terbawa arus gelombang. Selain itu, dera angin pantai selatan memancarkan keheningan bak seperti diterpa kenangan yang abadi. Berada jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, pantai indah ini masih jarang dikunjungi wisatawan sehingga menambah kenyamanan pengunjung melepas penat dan rutinitas sehari-hari. Jika Anda gemar bersuah foto, maka sangat cocok sekali hobi foto Anda akan dibajakan dengan latar ombak air laut dengan garis pantai yang indah. Pemandangannya di sini tuh indah banget karena di sini tuh nggak ramai sekali sama pengunjung, jadi bagus kalau dibuat foto. Suasananya tenang juga Mbak ya? Iya, suasananya. Pantainya itu bersih, jadi nyaman ditempatin selfie atau kumpul bareng keluarga. Cocok buat keluarga Mbak ya? Iya. Kalau pantainya gimana Mbak? Kalau pantainya itu bagus sih, jernih. Terus ombaknya juga ramah lingkungan, nggak gede-gede amat gitu. Cocok buat suah foto Mbak ya? Iya. Tempat ini berjarak sekitar 36 km dari pusat kota Lumajang. Untuk datang ke sini, Anda cukup membayar tiket parkir sebesar Rp5.000 untuk motor dan Rp10.000 untuk mobil. Yogi Nugroho, CTV. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur Membuka pendaftaran peserta didik baru Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Tara-tara akan segera berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga berencana
berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana, memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD. Sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi zero stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu. Dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi, MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo, masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP. Supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin, 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Puluhan hektar tanaman padi di Desa Rambipuji, Jember gagal panen akibat terserang hama tikus. Akibatnya petani mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Puluhan hektar tanaman padi di area persawahan Dusun Gudang Karang, Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Jember diserang hama tikus. Kondisi ini dinilai dapat mengancam program swasembada pangan yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto.
Puluhan hektar sawah milik petani di Desa Rembibuji rusak parah diacak-acak hama tikus. Tanaman padi diserang binatang pengerat itu di bagian batang. Dalam satu rumpun biasanya terdapat puluhan batang padi. Kini dalam satu rumpun berkurang hingga hanya terdapat 5 batang padi. Kondisi ini membuat produktivitas menurun drastis. Salah satunya dirasakan oleh salah satu petani, yakni Mahrudi. Sawahnya yang berukuran 3 hektar biasanya bisa menghasilkan 2 ton, namun panen kemarin hanya menghasilkan 99 kg saja. Ia mengaku merugi puluhan juta rupiah. Kondisi tanaman padi sekarang ini ya rusak gara-gara hama tikus. Seperti apa kondisinya padinya, Pak? Kerusakannya? Kerusakannya ini sangat parah. Hasilnya menurun. Kalau di ini kan luasan 300, kalau katanya orang sini kurang lebihnya 3.000 meter persegi. Ini biasanya menghasilkan 2 ton, dan ini kemarin itu sisa-sisa penyerangan dari hama tikus itu menghasilkan 99 kilo cuma. Artinya turun berapa persen? Ya kurang lebihnya 90-an. Penyuluh pertanian lapangan setempat mengakui ia bersama petani telah melakukan berbagai cara untuk mengurangi populasi hama tikus. Salah satunya dengan menyiram bensin di lubang persembunyiannya, lalu menutup lubang akses tersebut dan membuatkan rumah buru hantu yang menjadi predator tikus. Ya, jadi memang luar biasa untuk musim ini adanya serangan hama tikus ini di sawah Kelompokan Muktisari dan Sumber Rezeki. Kami sebenarnya sudah melakukan pengendalian 1 bulan kemarin bersama-sama, cuma karena intensitas serangan hama tikus yang luar biasa. Jadi rencana kami bersama 2 kelompok ini setelah panen bersama nanti sebelum masa tanam kita melakukan kerupian lagi. Untuk yang sekarang ini kita melakukan pengendalian dengan tadi premium dimasukkan ke botol, dikecotkan ke lubang-lubang tikus, lalu ditutup, tujuannya supaya untuk populasi mati. Kenapa nggak kerupian massal gitu? Ya nanti kita lakukan kerupian bersama, karena kalau sekarang dilakukan nanti merusak sawah yang lain. Artinya tikus bisa lari ke sawah yang lain? Iya. Lutfikur Rahman, CTV. Namun pemirsa, seorang residivis berkeliaran di sebuah terminal di Jember dengan membawa senjata tajam. Momen tersebut terekam kamera warga, kemudian viral di media sosial. Inilah video amatir warga yang merekam detik-detik saat seorang pria berkeliaran di terminal Taong Alun dengan membawa senjata tajam di kedua tangannya. Dalam video, bahkan terlihat pelaku sempat memainkan kedua senjata di depan kedua rekannya. Aksi tersebut membuat pengunjung terminal takut dan melapor ke pihak yang berwajib. Tak lama kemudian, pihak kepolisian datang dan mengamankan pelaku beserta barang bukti senjata tajam berupa sebuah celurit dan sebuah gergaji. Setelah diperiksa di Mapolsek Rembibuji, pelaku diketahui merupakan residivis kasus pembunuhan di luar pulau dan baru bebas setahun yang lalu. Pelaku yang merupakan maklar penumpang mengaku sakit hati dan hendak menganiaya rekannya sesama maklar penumpang karena diancam HP miliknya hendak dicuri rekannya tersebut. Beruntung saat hendak melancarkan aksinya, gelagat pelaku diketahui rekan-rekannya yang lain dan berusaha melerai. Dan posisi terlapor terduga tersebut sekarang menjalani hukuman menahani tahanan di Rutan Polres Jember. Sempat mengancam atau melukai belum? Jadi pelaku ini hendak melukai dan belum ada korban yang diancam tersebut. Mengamuk ya di terminal? Betul. Jadi memang si korban itu memiliki sifat temperamen, pendendam, sehingga meresahkan penumpang ataupun pengunjung beserta pekerja yang lain. Pemicu dia mengamuk apa? Pemicunya memang ada perselisihan dengan rekannya karena HP si pelaku ini
hendak diambil, kemudian pelaku ini diancam hendak dipukuli, kemudian karena merasa tertekan akhirnya si pelaku ini mengambil senjata tajam celurit tersebut. Kepolisian masih belum bisa menjatuhkan hukuman dan masih berkoordinasi dengan dokter kejiwaan. Lantaran menurut keterangan keluarga, tersangka memiliki riwayat penyakit kejiwaan. Lutfikur Rahman, CTV. Sampai Banyuwangi, ragam budaya lestari. Mojopahit, Singosari, Kediri, Buktiono. Ayo rek, kuyuk makaryo. Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% dongeng Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo ini Jawa Timur, ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. CTV mantul kan itu filosofi dari tanah Jawi, semua beraksi. Atur insiden dan dedikasi, semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok lutruk campur sari. Teko Ngawi sampai Banyuwangi, ragam budaya lestari. Mojopahit, Singosari, Kediri, Buktiono. Ayo rek, kuyuk makaryo, Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTV 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 Semadatara SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Halo adik-adik, sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, ada beberapa berkas yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, yakni fotokopi rapor SMP, 2. Sertifikat atau piagam, 3. Fotokopi KK atau KTP orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 sejumlah 1 lembar. Siapkan fisik tes kejuruan Anda dengan tinggi badan laki-laki 193 dan tinggi badan perempuan 198. Dan juga tes yang harus ditembuskan adalah tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, dan tes simulasi. Usahakan diri dan kesehatan Anda baik-baiknya agar terjadi. Pendaftaran dibuka mulai 16 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi
tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin.